Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Keterampilan Membaca. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. A. Definisi membaca adalah salah satu keterampilan dalam belajar untuk memperoleh sejumlah pengalaman atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Salah satu bagian penting dari aktivitas belajar adalah mengembangkan suatu kesadaran bagaimana kita belajar itu terjadi. Dengan kata lain, kita harus membiasakan diri menilai seberapa banyak kita tahu tentang pokok bahan yang kita telah pelajari atau kita ketahui. Dan bagaimana kita belajar ketika kita membaca? Kita harus menganalisis diri sendiri tentang pengetahuan apa yang kita pelajari. Analisis ini disebut metakognisi atau kesadaran metakognitif. Sambil memahami suatu istilah dan atau konsep, maka diperlukan keterampilan memahami terhadap bacaan-bacaan yang ada. James Bank 1990 menyebut kemampuan yang dimaksud adalah istilah kesadaran metakognitif, yaitu seiring diartikan mengetahui tentang mengetahui atau knowing about knowing, atau mengetahui bagaimana untuk mengetahui, atau know how to know. Metakognitif merupakan kesadaran tentang apa yang harus dilakukan untuk belajar. Kemampuan yang diperlukan agar kemampuan metakognitif ini muncul adalah kemampuan melakukan kontrol atau monitoring pemahaman terhadap isi bacaan. Belum menggunakan 4 langkah untuk memonitoring adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengetahui kapan kita melakukan dan tidak melakukan sesuatu. 2. Kita harus mengetahui apa yang kita ketahui. 3. Kita harus mengetahui apa yang mereka perlukan untuk mengetahui. 4. Kita harus mengetahui kegunaan teknik-teknik yang membantu kita dalam belajar. Akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang A, membaca secara fleksibel. Yang B, menggunakan judul bab atau subbab sebagai alat bantu membaca. Yang C, menggunakan kunci konstekstual untuk mendapatkan makna. Yang D, menyesuaikan kecepatan membaca dengan tujuan. E, menduga hubungan sebab akibat. Yang F, menggunakan bahan referensi bila perlu untuk memahami istilah kosakata yang penting. Yang G itu mencari data. Yang H, menggunakan bagian-bagian buku seperti indeks, daftar isi, dan sebagainya itu sebagai alat bantu membaca. Yang I, menunjukkan pilihan. Yang J, menempatkan fakta atau menduga ide-ide utama. Yang K itu membandingkan penjelasan satu dengan yang lainnya. Yang L itu mengenal kalimat-kalimat topik. Yang M, menggunakan keterampilan untuk memaknai bahan-bahan keperpustakaan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Keterampilan membaca isi buku teks sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan beberapa bagian buku-buku. Bagian buku-buku hendaknya dibelajarkan sebagai alat bantu dalam memperoleh informasi seperti indeks, daftar isi, pengantar, dan sebagainya. Yang kedua, mengenali kalimat-kalimat topik. Kalimat topik adalah sesuatu yang penting dalam setiap paragraf, karena kalimat ini memberi informasi tentang apakah paragraf tersebut. 3. Memanfaatkan teknik pengorganisasian buku. Kita bisa menggunakan bagian-bagian dalam buku seperti bab, subbab, peta, chart, gambar, tabel, dan pendahuluan yang akan membantu pembaca dalam memahami isi bacaan. Yang keempat, memanfaatkan gambar untuk membantu pemahaman. Penggunaan alat bantu visual yang paling luas dalam buku adalah gambar, foto, dan ilustrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan keterampilan vokabulur sosial. Vokabulur atau vokabularium sosial yang dimaksud di sini ialah semua kata perbendaharaan kata atau kosakata yang bisa digunakan dalam IPS. Rendahnya penguasaan vokabulur IPS ialah salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman dan banyak kesalahan membaca dalam IPS. Vokabulur sosial yang sering muncul dalam IPS sehingga perlu dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Istilah teknis. Ialah istilah, kata, atau ungkapan asing bagi IPS dan biasanya dijumpai ketika membaca. Dan yang B. Istilah figuratif atau yang disebut dengan kiasan, ialah
ungkapan yang bersifat metaforis memiliki konotasi yang berbeda dari arti harfiah yang digunakan. Yang ketiga atau yang bagian C, kata-kata yang berarti ganda ialah kata-kata yang memiliki ejaan sama tetapi memiliki makna yang berbeda sesuai konteks. Yang D, istilah-istilah khas untuk suatu wilayah tertentu ialah ungkapan-ungkapan khusus suatu wilayah tertentu yang tidak bisa digunakan di tempat lain. Yang I, kata-kata sama dan hampir sama dengan pengucapannya ialah kata-kata yang sama atau hampir sama baik ucapan ataupun penulisannya, namun memiliki makna yang berbeda. Yang F, akronim ialah kata-kata yang singkat. Yang G, istilah perjumlahan ialah kata-kata istilah yang menunjukkan jumlah, waktu, ruang, atau objek. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang strategi yang tepat untuk mengembangkan vokabular. Menurut Jarolin Mack dan Parker, strategi yang tepat untuk mengembangkan vokabular adalah dengan cara menuliskan kata-kata atau istilah kunci pada suatu kalimat dan mendiskusikannya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan dan kemahiran dalam memahami vokabular sosial tersebut, hendaknya kita belajar menggunakan berbagai sumber acuan atau referensi. Kegunaan dari sumber acuan atau referensi tersebut bukan tergantung pada ketersediaannya, tetapi juga pada kemampuan kita dalam memanfaatkannya. Karena ada beberapa jenis referensi yang memiliki kegunaan yang bersifat multifungsi yang bisa dimanfaatkan secara efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yakni referensi atau bahan rujukan yang biasa digunakan dalam belajar IPS. Nah, referensi atau bahan rujukan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu buku, yang kedua referensi khusus, dan yang ketiga itu bahan-bahan serbaneka. Untuk buku ini terdapat buku bacaan tambahan, kemudian buku teks, kemudian buku bergambar, biografi, dan fiksi sejarah. Selanjutnya, untuk referensi khusus ini mencakup ensiklopedia, peta dan globe, atlas, kamus, almanak dunia, chart dan grafik, kemudian buku tahunan serta lembaran negara. Dan yang terakhir untuk bahan-bahan serbaneka yakni buku atau koran iklan, kemudian majalah, resep makanan, buku telepon dan petunjuk, serta buku panduan pariwisata. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.